Assalamualaikum, saya Nana Sukmana, mahasiswa Prodi Hukum kelas karyawan Universitas Muhammadiyah. Untuk melengkapi tugas UAS Hukum Islam dengan dosen pengampu Ibu Sinta Al-Jahra, saya mengangkat tema bagaimana hukum Islam berdialog dengan realitas zaman. Pernah enggak sih dapat pertanyaan kayak gini? Hukum Islam kan sudah final dari dulu. Kenapa sekarang banyak banget bahasan hal-hal baru seperti kripto, bayi tabung, atau hukum vaksin, atau pernyataan fikih itu kaku dan nggak relevan lagi deh. Apa iya? Sebenarnya disinilah keindahan dan kedalaman ilmu hukum Islam itu terlihat. Ada sebuah metodologi canggih yang memungkinkan teks-teks suci yang abadi berdialog dengan realitas zaman yang terus berubah. Namanya ijtihad. Nah, video ini akan menjawabnya. Kita akan telusuri bagaimana para ulama menggunakan peralatan bernama usul fikih untuk menjawab tantangan baru tanpa meninggalkan akar yang kokoh. Pertama, kita pahami dulu peta masalahnya. Di satu sisi kita punya nas, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang tekstualnya sudah tetap. Di sisi lain, ada realitas baru yang belum pernah terjadi di zaman Nabi. Lalu, bagaimana menghubungkannya? Jawabannya bukan dengan mengubah nas, tapi dengan memahami metodologinya. Inilah kata kuncinya ijtihad secara bahasa, artinya bersungguh-sungguh secara istilah adalah mengerahkan seluruh kemampuan intelektual untuk menarik kesimpulan hukum dari sumber-sumber Islam untuk masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam nas. Untuk melakukan ijtihad, para ulama punya kotak perkakas khusus. Mari kita lihat beberapa alat terpentingnya. Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketentuannya dengan sesuatu yang sudah ada ketentuannya karena memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Contoh klasik, Al-Quran jelas haramkan khamar, anggur atau fermentasi. Apa ilatnya? Memabukkan dan menghilangkan akal. Nah, narkoba jenis baru meski bukan anggur memiliki ilat yang sama, memabukkan. Maka melalui qiyas narkoba itu dihukumi haram. Alat ini digunakan ketika suatu kebijakan membawa kemanfaatan yang jelas atau menghindarkan kerusakan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh, zaman sekarang program vaksinasi massal. Tidak ada dalil spesifik tentang vaksin, tapi karena ia jelas-jelas menjaga maslahat primer, yaitu hafiz an-naf, menjaga jiwa, dan hafiz akal, menjaga akal dari wabah yang mengganggu, maka hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk mencapai kekebalan komunitas. Yurf adalah kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariah. Ia bisa menjadi sumber hukum. Lihat akad salam, pesanan barang dengan bayar di muka. Di zaman Nabi itu adalah yurf pedagang saat itu. Sekarang bentuknya berubah jadi free order atau crowdfunding online. Selama prinsipnya adil dan jelas, yurf baru ini bisa diterima dalam transaksi syariah. Dengan alat-alat hukum ini, hukum Islam itu ibarat pohon yang akarnya kuat, nas, tetapi ranting dan daunnya hukum turunan bisa tumbuh menjangkau area baru. Ia tidak beku, tapi punya rambu-rambu yang jelas agar dinamika itu tetap berada dalam koridor syariat. Jadi kesimpulannya, hukum Islam itu hidup dan responsif.
yang memiliki mekanisme internal yang disebut ijtihad, yang didukung oleh perangkat usul fikih seperti qiyas, maslahah, dan yur. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip, bukan dengan menolak perubahan, tapi dengan mengelolanya secara cerdas dan bertanggung jawab. Berdasarkan ilmu, pelajaran terpenting untuk kita sebagai umat Islam, kita perlu tidak hanya belajar hasil fikih yang sudah jadi, tetapi juga semangat dan metodologinya. Dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang tidak gamang menghadapi zaman, tapi justru bisa memberi solusi yang bijak dan rahmatan lil alamin. Nah, menurut kalian, masalah atau isu kontemporer apa lagi yang kalau lihat di sekeliling butuh banget untuk didekati dengan ilmu seperti ini? Sharing di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya dalam seri Memahami Hukum Islam ini. Sampai jumpa di tema berikutnya.